Halo sahabat sinema dimanapun kalian, semoga kalian bahagia dan sehat selalu ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Di video kali ini aku akan membahas film berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini menceritakan tentang polisi dan gangster yang terpaksa bekerja sama untuk menangkap pelaku pembunuhan berantai. Bagaimana proses penangkapan pelaku terjadi? Yuk mari kita mulai. Kisah bermula pada malam hari. Terlihat mobil putih yang sedang membuntuti mobil di depannya. Tiba-tiba mobil putih menabrak mobil yang ada di depannya. Pengemudinya pun keluar sambil mengumpat karena ditabrak dari belakang. Terlihat ada percakapan di antara keduanya. Di saat pengemudi yang tertabrak sedang memotret bukti untuk klaim asuransi mobilnya, tiba-tiba pengemudi pun tewas seketika dan si pelaku pergi begitu saja. Di paginya terlihat ada kemacetan lalu lintas. Di dalam mobil ada seorang polisi bernama Jung Tae-sok bersama temannya menuju lokasi TKP. Tiba-tiba Tae-sok teralihkan dan keluar dari mobil. Kemudian dengan tergesa-gesa menghampiri sekelompok orang yang merupakan gangster di wilayah itu. Tae-sok memaksa masuk ke tempat tersebut dan dihalangi oleh beberapa gangster. Gangster tersebut memberikan uang kepada Tae-sok agar segera pergi. Tidak terima karena disuap, Tae-sok menendang mereka sampai jatuh dari tangga. Tempat yang dikunjungi Tae-sok adalah tempat perjudian. Di suatu tempat ada seseorang yang sedang berlatih tinju bernama Jang Dong-soo yang merupakan ketua gangster. Dong-soo pun menerima kabar dari anak buahnya bahwa seseorang telah kembali lagi dan Dong-soo segera pergi. Tae-sok pun berbicara dengan seorang kasir dan akhirnya Tae-sok menangkap kasir tersebut dengan tuduhan menjual kupon berhadiah ilegal. Dong-soo pun menelepon seseorang yang merupakan ketua departemen kriminal mengatakan kalau anak buahnya datang kembali untuk mengganggu bisnisnya. Dong-soo telah membayar mahal agar bisnisnya tidak diganggu oleh polisi. Dong-soo meminta agar anak buahnya segera pergi dan tidak mengganggunya lagi. Mendengar hal tersebut, ketua segera menelepon Tae-sok menanyakan keberadaannya. Tetapi Tae-sok menjawab sedang menuju lokasi TKP dan menutup teleponnya. Tae-sok pergi ke lokasi TKP dengan motor yang dikendarai oleh kasir tersebut. TKP tersebut merupakan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada malam sebelumnya. Dokter forensik memberikan dugaan kalau penyebab kematiannya adalah kehabisan darah atau serangan jantung. Tae-sok pun memeriksa lokasi TKP, menemukan bahwa mobil tersebut telah ditabrak dari belakang, dan berharap peristiwa ini yang menyebabkan alasan pembunuhan dan bukan pembunuhan acak. Scene berpindah. Dong-soo bertemu dengan Sang-do yang juga merupakan ketua gangster yang menguasai wilayah lain. Sang-do berterima kasih kepadanya karena telah menghabisi anak buahnya yang telah melanggar batas, meminta kepada Dong-soo agar ia diberikan wilayah lain dan menghentikan perselisihan di antara mereka. Dong-soo berkata bahwa semua orang punya batas. Jika kau melewatinya, maka kau akan mati. Sang-do pun meremehkan omongannya, sehingga anak buah Dong-soo memarahinya karena tidak terima. Anak buah Sang-do pun ikut berdebat dengannya. Adanya pertikaian di antara mereka, Sang-do mengatakan bahwa dia hanya diberi remahan dan ingin dia puas. Dong-soo pun berdiri. Tiba-tiba, ia pun memasukkan gigi ke gelas dan meminta Sang-do meminumnya untuk damai. Adegan berpindah ke kantor polisi, sedang diadakan rapat terkait pembunuhan yang terjadi. Mereka mengatakan bahwa kasus pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sangat berhati-hati dan dilakukan secara acak. Kapten pun memanggil ketua dari Regu 1 untuk mencari orang dengan jejak kriminal yang mirip. Tapi Tae-sok tidak setuju dan memberikan bukti kalau pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama dan merupakan pembunuhan berantai. Perdebatan pun terjadi dan rapat pun disudahi. Dong-soo meminta kepada anak buahnya agar dia bisa pulang sendiri di malam itu, dan meminta anak buahnya untuk segera pulang. Dalam perjalanannya, tiba-tiba mobil Dong-soo ditabrak dari belakang. Dong-soo dan pria yang menabraknya pun keluar dari mobil dan meminta maaf karena telah menabraknya. Dong-soo pun memaafkannya dan memintanya untuk pergi. Tiba-tiba,
Karena merasa gagal untuk membunuh, pria tersebut pun masuk ke mobilnya dan menabrak Dongsu lalu pergi. Dongsu pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, perkelahian antar gangster pun dimulai. Sepertinya ada kesalahpahaman dari gangster yang diketuai Dongsu yang mengira bos mereka telah dilukai oleh gangster yang diketuai Sangdo. Pelaku pun diperlihatkan sedang menghilangkan barang bukti dan mengobati dirinya, lalu pergi meninggalkan mobilnya. Pelaku sampai di suatu tempat dengan banyak kandang anjing. Karena kondisi anjing yang terus menggonggong, maka pemilik tempat tersebut muncul untuk mencari tahu. Lalu pelaku tersebut melakukan aksinya lagi. Di pagi harinya, Dongsu sudah tersadar dan menceritakan bahwa kejadian yang dialaminya bukan perbuatan dari Sangdo dan pelakunya tidak ia kenal. Dongsu menuliskan di kertas informasi tentang mobil yang hampir membunuhnya dan meminta anak buahnya untuk mencarinya. Beberapa saat Taesok pun datang berkunjung karena mendapat informasi dari rumah sakit. Taesok pun meminta informasi agar pihak kepolisian bisa mencari pelakunya. Tetapi Dongsu mengaku bisa lebih cepat menangkapnya. Karena tidak ingin membagikan informasi ke Taesok, ia pun mengatakan kalau luka yang dialaminya didapatkan karena terjatuh. Tidak mendapatkan informasi, Taesok pun pergi mencari mobil yang dikendarai Dongsu dan melihat ada bekas tabrakan juga di belakang mobil Dongsu. Kemudian Sangdo mengunjungi Dongsu. Sangdo meminta agar biaya perawatan anak buahnya ditanggung, dan sebagian wilayah kekuasaan Dongsu diberikan kepadanya karena telah melanggar perjanjian damai. Dongsu pun mencurigainya dan menganggap ini rencana dari Sangdo. Sangdo pun berkata kalau ini merupakan rencananya, maka Dongsu sudah tidak hidup lagi. Meminta Dongsu untuk berpikir lagi dan pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Taesok pun meyakinkan kapten menugasinya untuk mengusut kasus terkait pelaku. Taesok mengatakan Dongsu adalah korban selamat dan orang biasa tidak akan menyerangnya. Tetapi ketua menolaknya. Kasus Jang Dongsu merupakan kasus komplotan dan menugasi tim lain untuk mengusutnya. Ketua meminta Taesok untuk tidak ikut campur. Walaupun hal tersebut benar, Dongsu tidak akan memberikan kesaksian. Taesok pun meminta agar menerbitkan surat perintah penangkapan karena Dongsu adalah kriminal, sehingga bisa memaksanya menjadi saksi terkait pelaku. Ketua pun menganggap itu hanya omong kosong dan menyuruh Taesok keluar. Pelaku pun terlihat sedang mendengarkan percakapan seorang lelaki tentang ulang tahun anaknya melalui telepon. Terdengar lelaki tersebut tidak menganggap hari ulang tahun anaknya penting. Pelaku pun kesal dan menjalankan aksinya lagi. Di tempat lain, sketsa wajah pelaku pun sudah dibuat secara pribadi. Dongsu meminta anak buahnya mencarinya sebelum polisi mendapatkannya. Kembali ke pelaku, truk korban pun dicuri. Ternyata di bangku penumpang terdapat kue ulang tahun. Ternyata korban tidak lupa dengan anaknya. Saat sedang dalam perjalanan, teman korban bangun dan menanyakan siapa dia. Tak lama kemudian, si pembunuhan pun terjadi lagi. Saat menjalankan aksinya, pisau pelaku pun terjatuh ke jalanan. Kepolisian pun menyerbu tempat kasino. Taesok memberitahukan kalau tempat tersebut akan disita dan ingin menemui bos dari tempat tersebut. Dongsu dan Taesok pun bertemu. Taesok menunjukkan bukti kalau tempat kasinonya ada kecurangan. Dongsu menanyakan apa yang dia mau. Taesok menginginkan informasi tentang pelaku dan akan membiarkan perbuatan curangnya. Taesok mengungkapkan kalau kasus ini adalah pembunuhan berantai. Jika tidak memberikan informasi, maka pembunuhan lain pun akan terjadi. Jika memberikan informasi, maka polisi akan membiarkan Dongsu. Di sisi lain, bisnis Dongsu terganggu oleh banyaknya investor yang mundur karena kejadian yang dialaminya. Dan gangster Sangdo juga menyerang wilayahnya. Anak buahnya pun memberikan informasi kalau mobil dari pelaku pembunuhan ditemukan di daerah pedesaan. Dan mobilnya sudah diamankan oleh mereka. Lalu memberikan pisau yang digunakan pelaku yang telah ditemukan oleh mereka.
Dongsu pun menghubungi Taesok, memberitahukan bahwa kejadian pembunuhan yang terjadi beberapa hari lalu dilakukan oleh orang yang sama dan mereka menemukan mobilnya. Dongsu dan Taesok bertemu lagi. Dongsu akan menghabisi pelaku karena telah mencoreng reputasinya dan menyebabkan bisnisnya terganggu. Dongsu pun memberikan kunci mobil kepada Taesok dan mengajaknya bekerja sama untuk saling berbagi informasi dan membiayai operasionalnya. Yang pertama kali menangkapnya bisa melakukan apa yang ia mau. Dongsu memberikan sketsa muka dari pelaku dan memberikan HP untuk berkomunikasi dengannya. Sebagai bukti kerjasamanya, Dongsu telah merekam suaranya, tapi karena Taesok tidak terima, alat rekaman pun dihancurkan. Dongsu menunjukkan rekaman CCTV. Taesok mengancamnya jika sudah selesai urusan mereka, maka ia akan ditangkap. Taesok mengumpulkan timnya dan memberikan informasi terkait pembunuhan. Taesok hanya menginginkan bala bantuan dari Dongsu untuk menangkap pelaku. Begitupun Dongsu membutuhkan data forensik dan memanfaatkan polisi sampai ia tidak butuh lagi. Tim Taesok sampai di mobil pelaku dan segera mencari petunjuk tentang sidik jari dan rambut dari pelaku. Dongsu memberitahukan kepada anak buahnya untuk membereskan Sangdo karena telah mengganggu wilayahnya. Anak buahnya pun menjalankan aksinya dengan menggunakan pisau yang ditinggalkan pelaku. Keesokan harinya, Taesok menemui temannya yang merupakan dokter forensik dan memberikan beberapa temuannya. Di sisi lain, polisi telah melakukan investigasi atas pembunuhan Sangdo. Atasan kepolisian pun marah karena timnya tidak bisa menyelesaikan kasus pembunuhan ditambah lagi kasus pembunuhan ketua gangster, sehingga meminta anak buahnya untuk bekerja keras. Dokter forensik menghubungi Taesok, mengatakan bahwa DNA dari semua korban terdapat di barang bukti. Dan terlebih lagi, dari pisau pembunuhan Sangdo juga terdapat DNA dari korban lainnya. Ia menyimpulkan kalau kasus tersebut dilakukan oleh orang yang sama. Taesok mendatangi Dongsu dan langsung memukulnya. Dongsu mengaku telah membunuh Sangdo. Taesok mengancam akan memenjarakannya ketika urusan mereka selesai. Kasus pembunuhan berantai menyebar lewat media. Atasan kepolisian akhirnya menunjuk regu lain untuk menyelesaikan kasus tersebut. Perselisihan pun terjadi di antara mereka. Pelaku pembunuhan melihat berita di TV dan mengatakan kalau bukan dia yang melakukan pembunuhan ketua gangster. Dongsu pergi ke pemakaman Sangdo. Terlihat keberadaan pelaku di acara pemakaman tersebut. Dongsu mendapatkan telepon dan memintanya datang. Pelaku memberikan surat kepada wakil gangster sambil melihat Dongsu. Kemudian pelaku pergi dan melakukan aksinya lagi di tempat lain, membawa korban dan mencuri mobilnya. Scene berpindah, Dongsu membantu Taesok mencari petunjuk di mobil pelaku. Di saat mereka sudah menemukan petunjuk, datanglah sekelompok orang yang langsung memukul mereka. Perkelahian pun tak terhindarkan. Tampaklah wakil dari gangster Sangdo mengeluarkan pisau dan ingin membunuh Dongsu. Karena Taesok membela diri, akhirnya pisau menusuk wakil gangster Sangdo. Taesok kaget karena dia telah membunuh seseorang. Dongsu memintanya pergi agar dia bisa membereskannya. Adegan berpindah ke pelaku, di mana pelaku mengangkat telepon sang korban yang berbunyi. Yang ternyata adalah istri korban yang menanyakan keberadaan sang korban. Pelaku pun langsung menutup dan sambil tersenyum. Keesokan harinya, ketua membangunkan Taesok dan melihat wajahnya yang babak belur, memintanya untuk menangani kasus penculikan. Namun ditolaknya karena ia ingin menangani kasus pembunuhan berantai. Ketua pun memintanya tidak ikut campur karena tidak mempunyai bukti. Taesok pergi dengan timnya untuk menangani kasus penculikan. Istri korban mendapatkan telepon dari pelaku dan diminta untuk membawa uang ke lokasi pertemuan. Tim dari Taesok telah bersiaga. Istri korban memasuki tempat pertemuan dan disambut seorang ibu pemilik kedai, memintanya untuk menyerahkan tasnya.
Setelah tas diserahkan, sang pelaku tidak berada di kedai, melainkan di sekitaran kedai untuk mengawasi istri korban. Taesok pun memanggil timnya untuk mengejar orang tersebut. Beberapa saat, mereka pun kehilangan jejaknya. Mereka pun kembali ke kedai tersebut. Pemilik kedai pun memberikan informasi kalau seseorang telah memintanya untuk mengambil tas tersebut dan memberikannya imbalan. Pelaku juga makan dan minum soju chamisu di kedai tersebut. Taesok meminta botol yang dipesan pelaku. Ternyata botol tersebut sudah dikembalikan dan ada ratusan botol minum yang tertumpuk. Mereka pun mensortirnya satu persatu. Taesok mendapatkan kabar kalau hasil dari barang buktinya akan keluar hari ini. Scene berganti di mana Dongsu menjamu para tamu VIP untuk urusan bisnis. Tetapi ada satu tamu yang sesumbar mengatakan kepada yang lain bahwa Sangdo telah dibunuh dan wakilnya telah menghilang. Dongsu memintanya untuk diam dan menikmati makanannya. Taesok telah mendapatkan hasil dari dokter forensik dan menemukan barang bukti dari setir dan botol minum adalah orang yang sama. Pelaku ternyata bernama Kang Kyung-ho yang merupakan anak yatim piatu setelah ayahnya dipenjara karena menyiksa dia. Taesok langsung menyelidikinya dan mendapatkan informasi kalau Kyung-ho sudah tidak pulang selama 3 bulan. Taesok mencari lebih detail dan menemukan foto dari Kyung-ho yang sesuai dengan sketsa wajah. Taesok pun mulai bertindak dan menelepon Dongsu, memintanya untuk melihat foto yang ia kirimkan dan juga memberikan rekaman suaranya. Dongsu pun tersenyum. Taesok dan Dongsu pun berkumpul untuk membahas cara menemukan Kyung-ho. Terjadi perkelahian kecil karena anak buah Dongsu tidak terima bosnya dipanggil dengan tidak sopan. Taesok pun mencoba menenangkan, mereka di pihak yang sama dan jika tidak menangkapnya maka karir mereka akan hancur. Mereka pun beraksi, wakil Dongsu memberikan foto kepada anak buahnya dan mencari Kyung-ho. Mereka pun berpencar untuk menelusuri lokasi yang sudah ditentukan. Terlihat Dongsu memberikan payungnya kepada pelajar agar tidak kehujanan. Beberapa saat Taesok menghampirinya. Ada percakapan di antara mereka. Di saat bus datang, pelajar tersebut pamit kepada mereka. Di waktu istirahat, mereka merayakan dengan makan bersama antara gangster dan polisi. Di saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Dongsu menonton berita pembunuhan pelajar yang baru saja terjadi dan melihat payung yang telah diberikannya kepada pelajar tersebut. Mereka pun langsung bergegas pergi mencari keberadaan Kyung-ho. Mereka telah menemukan tempat tinggal Kyung-ho, tetapi keberadaannya tidak ada di tempat tersebut. Mereka langsung mengawasi tempat tersebut untuk menunggu Kyung-ho pulang. Beberapa saat kemudian datanglah Kyung-ho karena merasa diawasi, ia pun langsung pergi. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Mobil mereka bertabrakan, Kyung-ho pun melarikan diri. Mereka pun mengejarnya kembali. Tiba-tiba Kyung-ho berhadapan dengan wakil Dongsu dan naasnya ia ditusuk oleh Kyung-ho lalu Kyung-ho pun pergi. Dongsu menghampiri wakilnya. Dengan sisa tenaga, wakilnya menunjuk ke arah pergi Kyung-ho dan menyuruh Dongsu untuk mengejarnya. Dongsu pun mengejar sampai masuk ke tempat karaoke dan memeriksanya satu persatu. Sampai di satu ruangan terlihat ada yang mencurigakan. Tiba-tiba, Dongsu pun menerima telepon saat menyeret Kyung-ho. Taesok bertanya di mana keberadaannya. Di dalam mobil, Dongsu memukul Kyung-ho lagi hingga pingsan. Dongsu telah sampai di suatu tempat dengan Kyung-ho sudah terikat di kursi. Dongsu terus memukulinya. Di saat Dongsu ingin membunuhnya, tiba-tiba datanglah mobil dan menabraknya. Taesok pun turun dari mobil dan melepaskan ikatan Kyung-ho dan membawanya pergi. Tibalah Taesok ke kantor polisi dengan Kyung-ho, menunjukkan kalau ia adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari.
Keesokan harinya wartawan pun ramai untuk meliput berita tentang pembunuhan berantai dan tempat kasino ilegal yang ditutup. Polisi akan segera mencari pimpinan yang terlibat. Dongsu pun tampak kesal. Taesok menginterogasi Kyung-ho karena tidak ada bukti yang kuat mengaitkan Kyung-ho dan juga terkena provokasi, Taesok pun menghajarnya. Hari persidangan tiba. Karena kurangnya bukti yang kuat, maka Kyung-ho mendapatkan keuntungan yang membuatnya terhindar sebagai pelaku pembunuhan. Akan tetapi, polisi pun menghadirkan saksi sebagai korban yang lolos dari pembunuhan. Flashback pun menceritakan di mana Taesok bertemu dengan Dongsu, memintanya untuk menjadi saksi agar Kyung-ho bisa mendapatkan hukuman setimpal. Dikarenakan Taesok mempunyai rekaman percakapan Dongsu membunuh Sang-do, merasa terancam akhirnya Dongsu menjadi saksi di persidangan. Dongsu bersaksi kalau benar Kyung-ho yang menikamnya. Dalam bisnis, mereka tak akan pernah bisa melupakan musuhnya sampai ajalnya mereka. Sehingga ia membuat sketsa wajah untuk memburunya. Pengacara dari Kyung-ho mengajukan keberatan karena sketsa wajah berdasarkan opini seseorang dan kasus penikaman adalah hal yang biasa di dunia gangster. Karena kesal, Dongsu meminta pengacaranya untuk diam dan mengatakan pelaku membunuh orang demi kesenangan sehingga pantas untuk mati. Dongsu membuka baju dan memberikan bukti luka tusukan yang dialaminya. Dongsu juga meminta untuk membuka baju Kyung-ho karena Dongsu sempat menusuknya dan meminta untuk memeriksa luka di tangan Kyung-ho karena tangan seorang pembunuh terdapat banyak luka, serta memberikan bukti terakhir untuk menganalisa tulisannya yang pernah ditinggalkannya. Dongsu pun ditangkap atas tuduhan kejahatan kriminalnya dalam bisnis. Kyung-ho pun dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman mati. Keberhasilan Taesok menangani kasus pembunuhan dan kasus gangster membuatnya mendapatkan penghargaan. Tiba di penjara, mobil yang membawa Dongsu pun disambut oleh tahanan lain. Ternyata Dongsu pernah meminta kepada Taesok untuk memenjarakannya satu sel dengan Kyung-ho. Di saat Kyung-ho sedang mandi, Dongsu pun menghampirinya, melakukan percakapan kecil dan sambil tersenyum. Dan film pun selesai. Bagaimana pendapat sahabat sinema tentang film ini? Silahkan komentar di bawah ya. Jangan lupa klik like, subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. See you guys!